Halo Sobat Infinity, kembali lagi di konten Waktu Infinity Berbincang. Di sini bersama saya Darmang yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, pada episode kedua kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa berprestasi di jurusan Teknik Informatika. Tepatnya dari program studi Sistem Informasi. Nah, bagi kalian yang udah follow akun Instagramnya Sifon, pastinya udah nggak asing lagi dengan kakak yang satu ini. Audio Jungle. Nah, kali ini Dharma udah ditemani dengan narasumber kita, yaitu Kak Atan Bawa yang merupakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2020. Oke, mungkin bisa kita sapa dulu dari Kak Atas ini. Jadi Kak, gimana sih kabarnya kali ini? Halo Dharma, jadi ya kabar aku sih untuk saat ini sementara selalu baik lah. Sementara baik ya Kak. Ya. Nah Kak, sekarang kan lagi nih yang namanya musimnya UAS nih. Ya. Terus apakah kakak ada ikut perlombaan itu di tengah sibukan UAS ini Kak? Untuk lomba saat ini ada sih beberapa, tapi karena lagi musimnya UAS ataupun lagi juga berproyek-proyek kan UASnya, ya ada sih beberapa ikut lomba, tapi nggak sebanyak yang saat awal-awal semester gitu. Berarti tetap produktif di tengah UAS nih Kak ya. Nah, Sobat Infinity, seperti yang kita ketahui bahwa Kak Atta ini fotonya ini udah bisa dikatakan sering banget diposting di akun Instagramnya Sipor. Dan biasanya juara-juara yang Kak Atta ini dapat berkaitan atau berhubungan yang namanya business plan. Nah, untuk yang pertama buat Kak Atta nih, sebenarnya apa sih Kak yang memotivasi Kakak untuk mengikuti perlombaan tersebut? Oke, untuk alasan kenapa bisnis plan ya, mungkin karena dari beberapa hal sih. Yang pertama karena ketertarikan di bidang startup. Jadi di bisnis plan juga ada yang namanya bisnis teknologi kan. Ya itu namanya startup. Jadi kita juga, aku sendiri seneng banget kalau berbicara masalah tentang startup. Terus yang kedua, kalau menurutku tuh bisnis plan tuh lebih fleksibel aja sih. Kalau dibandingkan dengan lomba-lomba karya tulis seperti KTI, esai itu yang lebih ribet dan baku. Kalau di bisnis plan itu lebih fleksibel, kita bisa mengeluarkan, mungkin bisa dibilang imajinasi atau argumen-argumen itu lebih gampang. Itu sih beberapa alasannya. Berarti selain fleksibel juga karena berhubungan dengan startup ya Kak ya. Nah Kak, terus kenapa sih Kakak bisa tertarik dengan yang namanya bidang bisnis plan itu sendiri? Oke, untuk tertarik itu kembali lagi ya tentang masalah startup itu kembali, karena mengingat juga para founder-founder yang sukses, apalagi anak bangsa seperti Tokopedia, ada Gojek itu yang bisa sukses menjadi seorang technopreneur, itu juga menjadi motivasi Kak untuk bisa mempelajari lebih dalam tentang bisnis plan itu sendiri. Oke, berarti karena adanya motivasi di bidang itu juga Kak ya. Nah Kak, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pengetahuan Dharma ini kan dalam bisnis plan itu ada yang namanya ketentuan, yaitu ide yang udah menang itu tidak boleh lagi dilombakan. Benar nggak sih Kak gitu? Ya, benar sih. Dan mungkin kadang beberapa lomba juga diperbolehkan, akan tetapi untuk mayoritas sih lebih yang tidak memperbolehkan ide yang sama. Berarti boleh, tapi kebanyakan nggak boleh gitu Ya. ya. Nah Kak, mengenai juga nih terkait ide-ide gitu Kak dalam bisnis plan. Gimana sih cara Kakak untuk menemukan ide-ide untuk nantinya dapat dilombakan gitu Kak? Oke, untuk mencari ide ya itu mungkin karena melihat dari kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar aja sih. Kita melihat bahwasanya apa sih permasalahan yang ada di sekitar, ditambah lagi misalnya juga kita scroll TikTok juga, scroll Instagram juga, mungkin ada beberapa cuitan berita yang mungkin bisa menginspirasi kita untuk bisa munculkan sebuah ide atau solusi untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Berarti nggak jauh dari kita juga Kak ya? Ya. Terus nih Kak, terkait yang namanya mahasiswa berprestasi. Dari Kak, jadi ada nggak sih tips atau trik untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Kan sekarang ini kebanyakan mahasiswa itu mengeluh gitu Kak, karena mungkin sibuk dan nggak bisa yang namanya waktu-waktu. Nah dari Kak sendiri apa sih tips atau trik untuk bisa ngatur waktu di antara perlombaan dan juga perkuliahan? Oke, untuk mengatur waktu ya, itu sebenarnya kita harus bisa membuat sebuah jadwal atau timeline, baik itu dari timeline perlombaan, timeline kesibukan yang lainnya, timeline perkuliahan, timeline dari deadline tugas, itu kita buat dan kita bisa memprioritaskan yang mana sih deadline-nya lebih dekat, yang mana sih perlombaannya itu deadline-nya lebih dekat. Dari sana kita bisa mengelola agar lebih baik kan. Di sisi lain juga kita tidak bisa mengerjakan itu sendiri. Jadi kalau misalnya perlombaan ada tim, kita
komunikasikan dengan tim di sebuah tugas, misalnya kelompok, kita komunikasikan dengan teman kita dalam satu kelompok agar bisa kita manage semua itu dengan baik. Berarti selain yang namanya prioritas itu penting banget, dan juga komunikasi antar teman itu sangat penting banget kayak. Terus nih Kak, bicara soal perlombaan, dari Kak sendiri gimana sih memandang peserta lain itu dalam lomba? Apakah hal yang menakutkan atau justru malah jadi motivasi buat Kakak gitu? Oke, yang pertama tentang masalah lomba itu bukan sekedar sebuah kompetisi ya, karena misalnya kita juga bertemu dengan peserta lain yang notabene punya pemikiran lain, ide lain, itu menambah pengetahuan kita kan jadinya. Di sisi lain juga untuk masalah peserta lain itu entah dari mana, di dalam kampusnya mungkin kampus terbesar, itu bukan sebuah masalah, karena melihat bahwasanya mahasiswa yang baik itu bukan dari warna alma maternya, akan tapi dari potensi yang dimiliki mahasiswa tersebut. Jadi pede aja sih. Berarti mata bukan penghalang untuk menjadi siswa yang pasti Kak ya. Terus nih Kak, terkait perlombaan lagi nih, pastinya kan ketika orang itu dalam perlombaan pernah yang namanya merasa gagal gitu. Nah mungkin dari persiapannya yang kurang maksimal ataupun sebagainya. Nah untuk Kakak sendiri gimana sih caranya untuk bangkit tuh Kak dari yang namanya gagal gitu? Oke, bangkit dari kegagalan itu sebenarnya saya tuh percaya bahwasannya gagal itu pasti ada, pasti pernah kita ngalamin, tapi wajar gagal. Yang nggak wajar itu misalnya kita gagal dan kita berhenti. Jadi misalnya kita gagal ya kita evaluasi, kita benerin, kita perbaiki agar kita tidak mengalami atau mengulangi kesalahan yang sama. Dari gagal itu kita juga melakukan proses kan untuk bisa menjadi lebih baik, baik itu dari proposalnya, presentasinya dan yang lainnya. Berarti gagal boleh tapi jangan nyerah gitu. Ya. Oke, mungkin terakhir nih buat Kak Arta nih, mungkin bisa ngasih pesan atau kata-kata motivasi itu buat Sobat Infinity yang lagi mengikuti perjuangan atau berjuang dalam perlombaan itu Kak. Oke, motivasi ya. Dan untuk teman-teman semua sih sebenarnya kalau masalah berbicara tentang prestasi itu bukan tentang sebuah menjadi juara di ajang sebuah kompetisi atau perlombaan. Kalian juga aktif di bidang organisasi, melakukan hal positif, melakukan pemberdayaan dan yang lainnya, atau kegiatan MBKM yang lainnya, itu juga sebuah prestasi. Akan tetapi ya walaupun berbeda sih masalah achievementnya, akan tapi itulah prestasi menurut saya sendiri. Dan untuk itu buat teman-teman semua, buatlah prestasi versi kalian masing-masing dan tetap semangat. Oke, tetap semangat, ini tetap semangat. Oke, terima kasih untuk Kak Arta yang udah mau ngasih motivasi dan juga pesan-pesan buat Sobat Infinity yang ada di rumah. Nah mungkin perbincangan kali ini kita bisa cukupin sampai di sini aja. Terima kasih dan mau ucapin buat Kak Arta yang udah bisa meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita di waktu Infinity berbincang. Nah semoga juga perbincangan kali ini dapat memberikan inspirasi buat kalian dan nantinya juga dapat menjadi mahasiswa berprestasi seperti Kak Arta. Oke, jadi jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kami untuk melihat cuplikan dari konten WB ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami untuk melihat versi lengkap dari konten WB ini. Nah, jangan lupa juga bahwa konten WB ini juga kalian bisa dengarkan via Spotify. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Akhir kata, aku Dharma mengucapkan mohon maaf apabila ada saran kata yang mungkin kurang berkenan dalam konten ini, dan sekali lagi juga aku ucapin terima kasih buat Karta, dan terima kasih juga buat Sobat Infinity yang udah mendengarkan konten WB ini sampai saat ini. Saya Dharma, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. TI Go Teknologi.